Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Misalnya Lamet yang masih isi kamar dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita kali ini masih membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, namun masih menitik beratkan pada persamaan kuadrat. Ini adalah video part ke-6. Ada satu bagian atau satu soal masuk ke part ke-5 karena takut videonya terlalu panjang, jadi saya gunakan video di part ke-6 ini, yaitu masih membahas tentang jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini persamaan kuadratnya diinformasikan 4x pangkat 2 dikurang dalam kurung k dikurang 7 dalam tutup kurung x dikurang k min 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar yang berlawanan tanda. Nah, ini sudah di bold atau dipertebal, dipertegas. Yang ditanya adalah m per n ditambah n per m jika m dan n adalah, nah ini m dan n adalah persamaan. Jadi bisa x1 x2, bisa p kali q, bisa p dan q, bisa m dengan n, bisa juga alfa dengan beta, tergantung membuat soal maunya apa. Yang pertama informasinya adalah kita tentukan nilai A. A itu adalah koefisien dari x pangkat 2 yaitu 4, sedangkan B adalah koefisien dari x yaitu min buka kurung k dikurang 7, dan C adalah selain dari x pangkat 2 dengan x yaitu min k dengan min 2 kurung. Jadi tidak hanya min 2 saja, min k nya tetap hitung ya, karena kan di sini kita pakainya x pangkat 2 variabelnya. Nah, informasinya adalah m ditambah dengan n adalah min b per a. Kita masih menggunakan x1 per x2 ya, ini ada rumus umum kan, m kali n adalah c per a. Karena berlawanan tanda itu maksudnya jika m nya 2 maka n nya adalah min 2, itu tinggal tahan, berarti m sama dengan min n gitu informasinya. Seandainya kita terapkan berarti kan kayak m ditambah dengan n sama dengan berapa, min b per a ya. Karena nilainya bisa diartikan m adalah min n, nah kemudian ditambah dengan n, maka ibaratnya kan ada berapa n. Nah ini kan nggak ada angkanya itu, maka kita buatkan depannya n itu adalah 1, nah depannya n juga 1, jadi kan utang 1 bayar 1 berarti 0n. Jadi bisa diartikan m ditambah n itu nilainya adalah 0. 0n itu bukan dibaca on ini ya 0, jadi 0. Nah, jadi m tambah n nilainya 0. Jadi kalau berlawanan tanda adalah m ditambah n sama dengan 0. Masukkan tuh, padahal m ditambah n kita tahu itu rumusnya adalah min b per a. Nah ini berarti nilainya 0. Jadi kalau kita bisa kalikan ke sana, nah berarti kan min b sama dengan a dikali dengan 0, berarti a dikali dengan 0, maka min b sama dengan 0. Nah, b bisa diartikan juga 0. Minnya kemana kan, dikali dengan min, ini dikali dengan min, min b dikali dengan min tinggal b sama dengan 0. Atau bisa juga saat perhitungan, nah ini saat perhitungan, maka b sama dengan 0 dikali dengan min a, berarti b sama dengan 0 dikali min a ya 0, berarti jawabannya sama ya. Jadi kalau berlawanan tanda nanti langsung fokus ke nilai huruf b. B ini kita nilai yang di sini. Nah berarti kan kita tahu bahwa min buka kurung k dikurang 7 sama dengan 0. Nah ini kan nggak boleh min, maka kali dengan min. Kali dengan min berarti tinggal k dikurang 7 karena minnya sudah hilang ya, sama dengan 0. Berarti kalau k sama dengan 0 min 7 pindah ruas jadi plus 7, berarti k sama dengan 7. Jadi kita tahu nilai k nya bernilai 7. Kalau sudah tahu maka tinggal dicari apa yang disuruh atau diinformasikan. Yang diminta adalah
atau kita rubah dulu jadi persamaannya nanti ya. Nih M per N ditambah N per M. Nah ini kan bisa menggunakan cara SD ya, ini dikali ya N dikali M, ya kita hurufnya M kali N itu ya, ini tandanya plus ya tulis plus. Oke, kemudian M dikali M itu M per M, jadi tulisnya M pangkat 2, kemudian kali silang N kali N pangkat 2. Nah ini kita sudah dapat. Kalau sudah, kita substitusikan sesuai dengan soal yang benar ya. Jadi persamaan kuadratnya itu berapa, yaitu 4x pangkat 2 min, ini kan ini tulisannya kan K dikurang 7, berarti kan 7 dikurang, berarti 7 K nya 7 dikurang 7 itu 0. Nah 0 di kasih X ya, tulisan 0x gitu ya. Kemudian min K dikurang 2, berarti min 7 dikurang 2, berarti min 9. Nah karena 0 itu tidak perlu ditulis dalam persamaan kuadrat, berarti 4x pangkat 2 dikurang 9. Nah ini maksudnya persamaan kuadratnya sama dengan 0, sama dengan 0 gitu ya nak ya. Nah kalau sudah tinggal rubah. Nah ini rumusnya kan nggak ada ya nih, M pangkat 2 ditambah N pangkat 2. Nah, nanti saya coba sematkan biar ada sebenarnya di buku atau di LKPD-nya. Nah, nanti kita coba semat, bener nggak ada di sana informasinya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya sudah menyematkan ya. Ini sama saja M, ini sama saja N. Jadi X1-nya itu M, X2-nya adalah N. Nah, rumusnya berubah menjadi yang ini. Nah, berarti kalau mau dirubah silakan, kalau enggak ya langsung saja di sini kita masukkan. Nah ini kan kita taruh saja, hitung di sini, tinggal hitung di atasnya berapa gitu ya. Di sini M1 ditambah M2 dipangkatkan 2. Padahal ini kan rumusnya min dalam kurung B per A, kan penjumlahannya ya, pangkatin 2. Kemudian X1 dikali dengan X2 nya adalah C per A. Masukkan datanya min B. Nah, padahal B nya kan informasinya sudah ada 0 ya, nilainya 0 B nya. Berarti kan kalau dibagi dengan berapapun dan kemudian dipangkat pun ini hasilnya tetap 0, berarti ini 0 dikurang 2 kali C. C nya berapa? C nya kita lihat dari persamaan ini, C nya. Nah C nya adalah min 9, berarti ditulis di sini min 9 per, nah ini dapat dari mana ya, dari sini sebenarnya. Ini kan C nya dapatnya ini ya, C. Kalau dimasukkan kan nilainya kan min 7 dikurang min 2, berarti sama dengan min 9 gitu ya. Per A nya adalah 4. Nah min ketemu min itu kan plus ya, berarti plus, berarti 9 kali 2 atau 2 dikali 9 dibagi 4, kan min ini hilang, ini min saling menghilang, tandanya jadi plus. Ini bisa dicoret ya, dibagi 2 1, dibagi 2 2, maka nilai yang dimaksud dalam soal itu sama dengan, nah ini sama dengan, yaitu 9 per 2. Jadi nilai M pangkat 2 ditambah N pangkat 2 atau X1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2 bernilai 9 per 2. Maka ini ditulis 9 per 2. M kali N kita sudah hitung yang ini ya, M kali N itu kan C per A. Oke, nah ditulis ulang juga nggak masalah, kayak misalkan M kali N, M kali N rumusnya C per A, padahal C nya itu min 9, A nya itu per 4, ditulis min 9 per 4. Nah kita tahu ya, yang namanya persamaan, bukan persamaan ini, pecahan itu perhitungan waktu SD, zaman SD dulu ya nak ya, itu kan dibalik ya, berarti kan 9 per 2 dikali, nah dibalik jadinya 4 per 9. Nah minnya tulis, nah ini min gitu kan. Oke, kalau sudah maka ini bisa dicoret, 9 dengan 9 dicoret, 4 dengan 2 dicoret, dapat 2, di sini 1, maka menyisakan 2.
Jangan lupa ada minnya di sini, jadi min 2. Jadi jawaban untuk nilai M per N ditambah N per M itu sama dengan min 2. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu membentuk persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat baru maksudnya. Jadi nanti kita lebih singkat PKB. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan kuadrat baru, yaitu kalau di sini sudah ada akar-akarnya, itu adalah yang pertama kita hasil jumlahkan X1 ditambah X2. Ini adalah X1, ini adalah X2, maka min 3 ditambah 4. Kan ini mintanya ditambah, berarti utang 3 bayar 4, jawabannya 1. Nah kemudian berikutnya adalah X1 dikali dengan X1 sesuai dengan ini. Nah ini tadi kan jumlah, sekarang perkalian. X1 dikali dengan X2 berarti min 3 dikali dengan 4. Min saya kurung ya, 4 nggak perlu saya kurung karena nggak ada min. 3 kali 4 12, karena ada min jadi min 12. Nah ini semua disusunlah persamaan kuadrat baru. Udah tulis saja, berarti X kuadrat, kemudian ada X ditambah sama dengan 0. Ini kan istilahnya template ya, template dalam hal menentukan persamaan kuadrat baru. Berarti yang pertama nilainya adalah 1, itu adalah hasil penjumlahan, hasil perkaliannya adalah min 12. Nah itu kita sederhanakan, ini jadi min 1 kan jarang ditulis, jadi min X. Ini ada plus, ini ada min, jadi min 12 sama dengan 0. Inilah yang dimaksud persamaan kuadrat. Nah ini cara menentukan jika diketahui akar-akarnya. Jadi kebalikan dari persamaan kuadrat diketahui, tentukan akar-akarnya. Jadi kebalikannya. Nah ini juga sama, berarti ini adalah X1, kemudian ini adalah X2. Kita menentukan pertama adalah X1 ditambah dengan X2. X1 nya 2 ditambah akar 3. Susun ke bawah juga nggak masalah, atau mau tulis plus 2 dikurang akar 3. Angka dengan angka yang ada akarnya kita gabung. Jadi 2 ditambah 2, ini kan plus 2 ya, jadi saya tulis plus 2, terus plus akar 3, terus min akar 3. Jadi kan 2 ditambah 2 itu 4, kemudian ada berapa akar 3. Nah ini kan angkanya nggak ada ya, sebenarnya berapa akar 3. Nah ini angkanya depannya ini 1, ini juga depannya 1, jadi dibacanya utang 1 bayar 1, berarti 0. Nah 0 kan jarang sekali ditulis, maka bisa ditulis 4 saja. Jadi penjumlahannya hasil 4. Yang belum ada perkalian, maka kita kali X1 dikali dengan X2. Maka ini adalah 2 ditambah akar 3, karena dikali dikurung ya, 2 dikurung, nah 2 dikurang akar 3. Nah ini perkaliannya kita lagi-lagi menggunakan pelangi. Biasakan saja menggunakan perkalian pelangi biar mahir. Artinya setelah nanti mahir bisa jauh lebih cepat. 2 dikali dengan 2 berarti 4. Sekarang depan dikali dengan belakang. Sekarang 2 kali akar 3. Nah berarti jawabannya ya 2 akar 3. Nggak usah dijadi akar 6, salah, karena kan satunya akar, satunya nggak ada akar. Kemudian 2 nya plus, akar 3 nya min, beda tanda jadi min. Kemudian perlakuan yang sama, akar 3 dikali 2 berarti angka dulu baru ada akar. Akar 3 plus 2 juga plus ya, berarti tandanya sama, tetap plus. Akar 3 dikali dengan akar 3, nah ini baru ya, akar 3 dikali dengan akar 3 maka jadi akar 9. 1 plus 1 min, berarti nilainya beda, itu tanda berarti min. Nah ini bisa ditulis 4. Kemudian akar 9 itu kan 3 ya, kenapa nggak ditulis plus minus? Ya karena tidak perlu menuliskannya kalau di sini, jadi tinggal akar 9 itu adalah 3. Lanjut, di sini ada berapa akar 3? Utang 2 bayar 2, ternyata 0.
0. Nah 0 kan lagi-lagi tidak ditulis, jadi bisa dituliskan 4 dikurang 3, maka nilainya 4 dikurang 3 menilai 1 gitu ya. Nah ini juga bisa kalau misalkan ada soal, misalkan sudah pernah diajarkan sebelumnya ya, jadi di mana ya, di materi kita lihat di pembahasan sebelumnya, kita cari tahu di mana, kita coba cari tahu biar Anda paham untuk memahaminya. Nah ini yaitu di pembahasan video part keempat kalau nggak salah, ini ada soal yang seperti ini. Jadi P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan P ditambah Q dikurang P dikurang Q gitu ya. Nah ini coba kita pindahkan. Nah salah, coba kita tali lesu. Nah salah, kok di Z sih. Nah ulangi lagi. Kita kembalikan ke awalnya, yaitu di soal. Nah oke, yang ini ya. Enggak, kita taruh di sini. Nah geser. Oke, kita geser ke sini. Agak geser. Ini bisa kita gunakan. Nah, lihat bentuknya. Ini sama-sama P, sama-sama Q. Nah, jadi kita ganti dulu. Warnanya kita pakai biru. Nah, ini sama-sama P dan Q, ini juga sama P sama Q. Cuma yang membedakan satu ditambah, satu dikurang. Nah sama persis, ini juga sama-sama angka 2, sama-sama akar 3. Yang membedakan hanya bedanya plus sama min. Ini bisa dirubah menjadi nih, bisa kita rubah menjadi P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2. Nah ini artinya tinggal 2 dipangkatin 2, kemudian dikurang terus akar 3 dipangkatin 2. Jadi kan 2 pangkat 2 itu 4, akar 3 kali akar 3 kan akar 9 ya. Nah berarti kan 4 akar 9 itu 3, berarti 4 kurang 3 1. Nah ini jawabannya sama. Jadi kalau angkanya sama, cuma berbeda tanda, bisa dipercepat tanpa menggunakan perkalian silang. Jadi bisa perkalian silangnya hanya ujung kali depan kali depan, belakang kali belakang, bisa seperti itu. Nah lalu persamaan kuadratnya apa? Persamaan kuadratnya maka tinggal menentukan saja X kuadrat. Pertama yang dijumlah berarti min ya, dijumlahkan yang hasilnya 4 berarti 4X. Kemudian yang dikali hasilnya 1 berarti plus 1 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Ya rumusnya pakai rumus yang sebelumnya ya. Ya ini menentukan persamaan kuadrat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau seandainya soalnya seperti ini? Nah, seperti akar-akar gini. Berapa nilai X1 ditambah dengan X2? Nah, adik-adik nggak perlu takut. Tinggal menuliskan saja 1/2 akar 5 ditambah 1/2 dikurang akar 5. Samakan penyebutnya bagaimana? Sama penyebutnya tinggal kalikan saja, berarti 2 plus akar 5 dikali 2 dikurang akar 5. Nah ini kan 3 kali silang gitu. Kalau depannya ada angka 1 ya nggak perlu ya, oke. Kan harusnya tulis begini, saya tulis nih. Nah ini biar ini plus yang ini ya. Nah ini plus yang ini. Kemudian ini kali silang, berarti kan 1 dikali 2 ditambah
akar 5 gitu ya. Nah kan kalau 1 dikali pelangi menghasilkan bilangan yang sama, berarti yang atas hanya penuliskan 2 dikurang akar 5, berikutnya 2 ditambah akar 5. Yang di bawah perkaliannya kan sudah diajarkan tadi, berarti kan depan kali depan dikurang akar belakang, nah belakang kali belakang. Nah ini diurutkan, kalau diurutkan berarti kan 2 ditambah 2 berarti 4. Yang ini akar 5 min, nah ini akar 5 plus, berarti kan satunya min 1, satunya plus 1. Utang 1 bayar 1 0, berarti plus 0 akar 5. Ini biasanya jarang ditulis. 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 itu 5 ya, langsung. Berarti jawabannya 4 per utang 5 bayar 4, berarti utang 1. Nah 4 dibagi 1 4, ada tanda min, nah berarti min 4. Berarti X1 tambah X2, X1 ditambah dengan X2 itu nilainya min 4. Sekarang tinggal mencari X1 dikali dengan X2. Nah ini kan berarti kan hanya menghitung 1 per 2 plus akar 5, kemudian 1